Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara marah? Saya yakin jika saudara akan menjawab, iya, saya pernah marah. Nah, saat kita marah, apakah itu disebabkan karena kita benci? Atau memang karena sifat kita memang kita adalah seorang pemarah? Saudara, ada pribadi yang begitu tegas menegakkan kebenaran, sampai-sampai orang berpendapat bahwa ia sedang marah-marah. Dan pribadi itulah yang akan kita pelajari saat ini. Dan kiranya melalui pribadi ini, saudara diberkati. Saudara, pernahkah saudara berpendapat atau berpikir atau mungkin pernah mendengarkan ya orang berkata, Yesus juga pernah marah? Ya, kadang-kadang ungkapan itu kita katakan atau orang katakan ketika dia marah. Saya kan manusia biasa, Yesus yang Tuhan saja pernah marah. Nah, ungkapan-ungkapan ini biasanya didasarkan atau dikaitkan dengan satu peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Secara khusus ketika Yesus masuk ke bait Allah, itu ada di dalam Matius pasal 21. Saya akan bacakan ya untuk kita supaya kita tahu ini ada satu peristiwa. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waduh saudara, dia katakan rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, satu kemarahan atau satu ketegasan, ya. Apakah Yesus sedang marah atau Yesus memang sedang menegakkan kebenaran? Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan ya antara marah dengan kebencian dan marah karena menegakkan kebenaran. Yang sedang dilakukan oleh Yesus adalah dia marah, ya, dia tegas. Dikatakan dia membalikkan meja-meja penukar uang karena ada mereka memberi persembahan, mungkin uangnya mungkin besar-besar ya, sehingga ditukar. Kemudian bangku-bangku pedagang merpati karena untuk juga mempersembahkan korban dibalikkan. Dia tegas dalam hal bahwa rumah ibadah itu atau bait Allah itu harus dipergunakan sebagai rumah doa, tempat untuk pelayanan, tempat untuk di mana orang boleh menyembah dan mencari Tuhan. Memang mereka tidak berdagang di dalam tetapi di pelataran begitu. Tetapi bagi Yesus ini hal yang tidak baik. Nah, ketika dia selesai membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, kemudian dicatat bahwa datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Luar biasa saudara. Jadi kadang-kadang orang tidak memahami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Dia tegas, dia keras, kadang-kadang ngomongnya itu keras sekali. Orang bisa tersinggung, bahkan dikatakan, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya apa? Apa nggak ada pilihan kata yang lain? Ya, tetapi Yesus tegas dan keras untuk menyatakan kebenaran. Karena memang seharusnya bait Allah itu diperuntukkan untuk pelayanan, untuk melakukan diskusi-diskusi keagamaan. Bukan dilakukan atau dipergunakan sebagai tempat-tempat yang ya sekedar mencari keuntungan, ya, sekedar untuk berbisnis dan sebagainya. Dan Yesus ingin meluruskan semuanya ini. Inilah Yesus Kristus, saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cintai selama ini. Dia memberikan contoh kepada siapa saja, kepada kita yang ada saat ini yang menjadi pengikutnya, bagaimana kita bisa berdiri dan menyuarakan kebenaran.
kita berdiri dan menyatakan apa yang benar, dan itu tidak mudah, saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bait Allah. Nah, memang saat itu dia sudah tahu ya, makanya dia sekarang dari tadinya dia melakukan pelayanan di Galilea, di Nazaret dan sebagainya, dia lakukan pelayanan. Sekarang dia karena waktunya sudah tiba, bahwa semakin dekat dia akan melakukan karya penyelamatan umat manusia melalui penyaliban. Dia harus menuju ke pusat sekarang, ada di Yerusalem, di mana Yerusalem sebagai pusat perekonomian juga, sebagai pusat orang-orang yang ternama, terkemuka, sebagai pusat orang-orang yang semua mata menuju ke tempat ini, dan orang akan tahu apapun yang terjadi di Yerusalem, beritanya akan cepat tersebar kemana-mana. Dan dia datang ke Yerusalem, dia pergi ke bait Allah di sana, dia melakukan pelayanan. Dia mengembalikan fungsi daripada bait Allah itu, di mana orang harus mempergunakan tempat ini sebagai rumah doa, sebagai tempat orang berdoa, sebagai tempat orang beribadah, sebagai tempat orang berdiskusi tentang iman, tentang keyakinan, tentang kitab suci, tentang firman Allah. Itu yang Yesus ingin tegakkan, ingin kembalikan. Sebab jika tidak dikembalikan seperti sedia kala, seperti yang dimaksudkan ketika bait Allah ini dibangun, maka sebenarnya bangsa Israel pada saat itu mereka melupakan sejarah. Mengapa sebuah tempat dibangun? Kadang-kadang kita juga melupakan sekarang sejarah mengapa sebuah tempat dibangun. Kadang-kadang ada taman yang dibangun dengan fungsi supaya ada tempat untuk rekreasi. Taman itu sudah berubah menjadi tempat-tempat yang kurang baik. Karena menyalahi peruntukan kadang-kadang. Menyalahi mengapa tempat itu dibangun. Sama dengan bait Allah. Bait Allah dibangun supaya orang itu menyembah Tuhan, konsentrasi mencari Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, orang sudah mulai datang beribadah, datang ke rumah Tuhan hanya sebagai rutinitas saja. Dan ada banyak embel-embel yang sudah dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Entahkah dengan maksud mencari partner, maksud untuk mencari kenalan, itu nggak salah, saudara. Tetapi Tuhan mau apa? Dia mau agar rumah itu digunakan untuk berdoa, bukan dikatakan di sini menjadi sarang penyamun. Yesus, orang menyimpulkan dia marah, tetapi sebenarnya dia sedang menegakkan kebenaran. Dia ingin mengembalikan fungsi dari bait Allah itu sebagai rumah doa. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 21 ayat 23, ketika dia sekarang masuk ke bait Allah, dan ketika dia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Yesus, siapa yang kasih kamu kewenangan kok kamu berani-beraninya membalikkan meja-meja, mengusir orang-orang yang berjualan? Siapa yang memberi kewenangan kepada kamu? Jadi para imam ini sedang bertanya, loh kok kamu lakukan itu, yang memberikan tugas siapa? Artinya dia tidak melihat maksud Yesus yang baik itu untuk menolong bahwa bait Allah ini memang digunakan seharusnya untuk doa. Tapi dipertanyakan, dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jadi tidak nyambung ya. Memang kalau kita memperhatikan dari sisi kemasyarakatan, yang mengelola bait Allah ini kan para imam. Jadi dialah yang sebenarnya memberikan kewenangan, dia boleh boleh jualan di sini dan sebagainya. Dan pada masa itu pasti mereka berikan upeti lah, berikan semacam uang begitu supaya mereka diizinkan berjualan. Sekarang Yesus justru datang membalikkan meja-meja, tempat-tempat berjualan, membongkar semuanya, sehingga para imam bilang, lo yang beri kuasa kamu itu siapa? Kamu kok berani-beraninya melakukan itu di bait Allah? Tetapi ya, kita melihat di sini bahwa Yesus melakukan semuanya ini bukan karena kuasa dari manusia, ya, karena memang dia adalah Tuhan, saudara. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menegakkan kebenaran yang dianggapnya sudah disimpangkan, dan dia bisa melakukan apa saja menurut kedaulatan yang dia miliki. Tetapi para imam berpikir
dari sisi manusia. Yesus ini bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia bukan seorang bagian dari imam-imam yang ada yang boleh mengelola bait Allah. Dia hanyalah seorang guru yang memang terkenal, bisa buat mujizat, bisa buat macam-macam. Bahkan di dalam pasal yang ke-21 ayat 15, hati mereka sangat jengkel. Karena apa? Orang-orang disembuhkan, mereka menyanyi. Nyanyiannya, Hosana bagi anak Daud. Nyanyi mereka, tersinggung mereka nggak dapat pujian. Sehingga tamat jengkel mereka, dan Yesus ditanya, "Loh, siapa yang beri engkau kuasa di sini?" Dengan kata lain, para imam ingin menunjukkan yang berkuasa itu saya, bukan kamu. Kamu nggak punya kuasa untuk mengusir pedagang-pedagang. Tetapi Yesus punya kuasa karena dialah pencipta alam semesta ini. Jangankan pedagang-pedagang, kita perhatikan sekarang. Air danau yang begitu bergejolak, dia bisa tenangkan. Ya, orang yang buta bisa melihat. Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang sakit disembuhkan, dia punya kuasa. Tetapi para imam tanyanya beda. Loh, yang berikan kamu kuasa siapa? Kamu bukan pejabat loh di bait Allah ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang demikianlah dalam hidup ini. Orang selalu berlindung di balik jabatan. Orang selalu bertanya, kuasa mana yang kamu gunakan? Kamu gak punya kuasa. Jadi orang berlindung di balik kuasa dan di balik jabatan. Tetapi Yesus tidak sedang melakukan yang demikian. Dia sedang menegakkan kebenaran. Seharusnya imam-imam yang memiliki kewenangan, yang memiliki jabatan itu yang menegakkan kebenaran agar bait Allah itu difungsikan sesuai dengan fungsinya, bukan dilelang atau diberikan kepada orang-orang yang di sekitar itu boleh menggunakan tempat-tempat untuk jualan, untuk hal-hal yang sebenarnya pada masa itu tidak baik. Ya, tetapi karena mereka ini berbisnis untuk dapat keuntungan, ya dilakukan saja. Dan ini yang terjadi. Ketika seseorang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, ya ini seperti para imam ini. Karena semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Yesus tidak mencari keuntungan apa-apa. Dia menegakkan kebenaran, dia memastikan bahwa semuanya harus berjalan dengan baik. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia bukan pemarah, saudara, tetapi dia sedang menegakkan kebenaran. Dia mengajak kita sebagai pengikutnya juga untuk menegakkan kebenaran. Agar dimanapun kita berada, kita senantiasa melakukan keadilan bagi masyarakat dimanapun kita tinggal. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara, demikianlah pelajaran yang kita sudah pelajari pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang tegas dalam menegakkan kebenaran. Ia tidak membenci siapapun, namun ketegasannya dalam bertindak semata-mata didasarkan kepada kasih-Nya yang besar akan kebenaran. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, atau juga bisa melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, silakan kirimkan SMS ke 081 333 777 386, dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.